Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Domba 86 Fambos. Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat. Ternaknya sehat, orangnya sehat, duitnya juga tetap sehat, amin. Mengenai maraknya wabah virus PMK, perlu kita ketahui dari beberapa ciri-cirinya ya bos. Baiklah sahabat ternak dimanapun Anda berada, ciri-ciri dari penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku ini adalah perlu atau kita harus wajib kita ketahui sedini mungkin. Tetapi kita tidak perlu khawatir atau juga panik karena virus ini tidak menular ke manusia. Dan penularan dari hewan ke hewan itu 90% menular. Ciri-ciri ternak kita yang terkena penyakit PMK adalah mulai dari mulutnya ya, mungkin ini kebanyakan adalah mulutnya, mulai dari sapinya atau domba kita, kambing kita adalah moncongnya. Moncong itu dari rongga mulut atau gusinya ya, itu keluar lidah yang ludahnya itu atau ilernya itu berbusa ya. Mulutnya berbusa, kemudian melepuh dengan bercak-bercak nanah di dalamnya atau membusuk. Kemudian keluar air liur yang sampai berbusa. Itu adalah ciri-ciri paling nampak pada ternak kita. Kemudian untuk kuku itu di sela-sela kuku itu beruntus nanah, busuk, dan mungkin bahkan bisa copot kukunya itu lepas. Kukunya bisa lepas ya. Itu adalah ciri-ciri dari hewan atau ternak kita yang terkena penyakit PMK ini. Untuk mengobati mulutnya apabila terkena virus tersebut adalah silahkan, yang paling penting adalah kita dihubungi mantri hewan. Kita jangan diobati sendiri karena mungkin alangkah baiknya kita serahkan pada yang ahlinya hewan ya. Mungkin dari bidangnya adalah mantri hewan untuk mengobati mulut yang sakit tersebut. Dan untuk kukunya kita mungkin bisa disemprot pakai formalin yang sudah dicairkan apabila sudah terkena virus tersebut. Kemudian banyak pertanyaan dari teman-teman bos, banyak yang bertanya apakah hewan yang sudah terkena penyakit tersebut atau virus tersebut itu dagingnya bisa kita konsumsi. Nah, ini sangat penting ya, pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya. Apakah dagingnya bisa dikonsumsi untuk manusia? Jawabannya adalah bisa atau boleh. Boleh kita konsumsi
dan tidak menular ke manusia ya. Ini boleh kita konsumsi dagingnya. Jangan panik, tetap waspada. Kenapa jangan panik? Karena penyakit itu bisa sembuh. Penyakit tersebut bisa sembuh dalam waktu 1-2 minggu ya bos. Ini insya Allah bisa sembuh dengan cara pengobatan yang maksimal, perawatan yang cukup, dan gizi yang cukup ya terutama. Dan kita waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena penyakit ini apabila salah satu dari ternak kita itu terkena, semuanya bisa kena. Bahkan mungkin di antara selingkungan kita atau sekampung kita ini bisa kena. Nah, makanya kita harus waspada. Untuk antisipasi dulu, kita semprot kandangnya ya bos. Seperti kami ini kita semprot kandangnya, jaga kebersihannya selalu, perhatikan nutrisi hewan, pakannya, dan kebersihannya. Ini yang paling utama adalah pembersihan kandang dilakukan minimal 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Karena ternak yang sudah terkena virus ini itu angka kematiannya mencapai 50% bos. Virus PMK ini menular melalui cairan yang keluar dari rongga-rongga mulut dan hidung dan cairan luka tersebut. Bahkan bisa melalui udara atau kontak langsung dengan hewan tersebut. Pertama kali virus ini tuh ada di Indonesia itu pada tahun berapa ya? Pada tahun sekitar 87 ya, sekitar 87, tapi kurang dari 1 tahun tersebut virus itu dinyatakan sudah hilang. Jadi ketika sapi atau kambing atau domba kita terpapar, maka langkah pertama adalah kita pisahkan dari yang lain atau kita karantina. Nah, kita karantina dengan yang lain agar tidak menular ke domba atau sapi yang lainnya. Kemudian langkah kedua adalah segera diobati sampai sembuh. Kalau dalam waktu 7 hari sampai 15 hari belum ada perubahan ya, berarti ada kemungkinan juga tidak sembuh ini kalau sudah 15 hari ya. Karena sebenarnya ini menyerangnya adalah karena kenapa ternak kita bisa mati itu karena tidak bisa makan. Kita ternaknya tidak bisa makan karena mulutnya itu membusuk, kemudian lumpuh karena kakinya itu tidak bisa menopang berat badannya ya. Akhirnya hewan tersebut bisa mati. Ya, itu sebelum, kalau sudah 15 hari sampai ya sekitar 2 mingguan lah belum sembuh, tuh bisa dipotong saja daripada nanti mubazir. Dan ini ada sedikit kabar ya, kemarin dikabarin dari teman, katanya dari pemerintah itu sudah menyiapkan atau sedang membuat untuk vaksin untuk ternak kita yang sudah meledak penyakit PMK ini, sehingga pemerintah turun tangan untuk membuat vaksin. Maka nanti apabila sudah ada vaksinnya, silahkan ternak-ternak teman-teman semua untuk divaksin. Oke sahabat ternak dimanapun Anda berada, jika nanti sudah mendapatkan vaksin dan sudah bisa dinyatakan kambing panjenengan atau ternak panjenengan sehat, maka penjualan insya Allah akan stabil kembali. Kaki kena semua mas, Jangan khawatir apabila nanti yang sudah kena atau mungkin sudah kita ragu bisa sembuh atau tidak, itu
silahkan untuk dipotong saja, dan dagingnya bisa dikonsumsi aman ya. Sekali lagi, bisa dikonsumsi aman untuk manusia, karena virus ini akan mati apabila terkena panas ya. Akan mati terkena panas. Tetapi virus ini bisa hidup di bagian bertahan hidup ya di antara kepala, tulang dan jeroan. Ini sedikit informasi saja. Mohon diralat apabila salah ya, makannya mohon maaf, karena ini hanya informasi dari teman, mudah-mudahan bermanfaat. Maka saran kami adalah untuk jeroan ya, untuk jeroan hewan yang terpapar, alangkah baiknya bagian tersebut tidak usah dikonsumsi ya. Tapi dagingnya aman mulai semuanya, semua dagingnya aman. Hanya ya lebih baiknya untuk bagian-bagian jeroan itu tidak usah dikonsumsi agar kita lebih aman ya. Oke, tapi lebih baik, alangkah baiknya kita lakukan pencegahan dini seperti penyemprotan kandang, pembersihan kandang yang maksimal, pemberian makan yang nutrisinya cukup, bergizinya cukup ya. Penyemprotannya juga dilakukan 2 atau 3 hari ya, yang rutin saja, karena mudah pakai disinfektan untuk mencegah virus tersebut masuk pada kandang kita. Sekali lagi, virus ini tidak menular ke manusia, ini hanya menular dari hewan ke hewan saja ya. Oke, baiklah teman-teman sahabat ternak dimanapun Anda berada, apabila informasi dari saya mungkin kurang pas atau bagaimana, mohon untuk diklarifikasi atau mungkin bisa dibetulkan kepada di-share ke teman-teman yang lebih mengetahuinya ya. Silahkan konsultasikan kepada mantri hewan apabila ada gejala-gejalanya, diobati sedini mungkin ya, sedini mungkin. Semprot kandangnya dengan baik, dengan rutin, air minumnya dengan air minum yang bersih, bisa dibuang apabila masih ada sisa yang dari kemarin atau sisa-sisa air yang sudah diminum seharian, mungkin bisa diganti, pagi diisi, kemudian sore sebelum diisi mungkin dibersihkan dulu ya. Oke sahabat ternak dimanapun Anda berada, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.